Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja Tuhan saat ini maupun yang masih harus ada beribadah di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah, entah di gereja maupun yang masih di rumah. Karena bukankah ibadah adalah sarana kita bersekutu bersama. Mari kita bersehati, datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita pakai waktu yang ada untuk boleh menyatukan hati, untuk boleh bersama-sama datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita satukan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi penuhi bait-Mu saat ini Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji
Sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, kami menyembahmu. Sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saya panggil untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang di gereja maupun yang di rumah kita bangkit berdiri sembah puji Tuhan. Segenap hati. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Amin. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat suaramu, sembah Dia. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji. Kami percaya Engkau saat ini hadir bersama-sama kami Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, Yesus Tuhan. Sekali lagi, angkat suaramu, sembah Dia. Sembah dan
Tuhan, sembah Dia. Sembah dan puji bumi tatamu. Sembah dan puji bumi tatamu. Sembah dan puji bumi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, Yesus, ini kami menyembah-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dimuliakan. Mari kita bersama-sama muliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Dia yang memegang hidup kita. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Dia Raja dan Tuhan kita. Yang bertata, yang berkuasa. Amin. Tuhan Yesus berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Muliakan Tuhan, muliakan Dia, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Tuhan, Kau Raja aku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja kita yang dahsyat,
Raja kita yang berkuasa. Dia bertahta dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami. Satu-satunya yang kami sembah. Yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain yang sama seperti Engkau. Tuhan yang kasih-Nya luar biasa. Yang sampai mau turun ke dunia. Menjadi manusia sama seperti kita. Untuk bisa merasakan keadaan kami sebagai manusia saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini berada di kerajaan-Mu. Di tahta-Mu melihat kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami dihempaskan oleh dunia ini Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh dunia. Hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Tetapi hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Oleh firman-Mu yang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami mau lebih sungguh pegang firman-Mu. Kami mau lebih sungguh pegang perkataan-Mu. Pegang janji-janji-Mu Tuhan. Agar kami bisa melampaui segala tantangan, segala persoalan yang kami hadapi saat-saat ini. Amin. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang hidup, yang tidak akan membiarkan kami jatuh. Tidak akan membiarkan kami jatuh. Tetapi yang akan membangkitkan kami. Yang akan menopang hidup kami, menuntun hidup kami, membawa kami ke dalam kemenangan-Mu. Sekali lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan. Haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang di gereja maupun yang di rumah katakan bersama-sama. Amin. Halo, shalom. Selamat pagi, luar biasa. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara seiman setelah sekian lama, sekian bulan. Ya, sehat semuanya ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Mari kita beribadah dengan bersukacita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita pujikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Yuk, kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih semangat, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kekuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajak dan keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Tuhan percaya dan memerintah untuk dengan segenap hati katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk lebih sungguh. 1, 2, 3. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi, hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam nama Tuhan, dalam namanya ada pengharapan.
kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kami yang kami andalkan ya Tuhan. Jamah kami Yesus. Kami percaya. Oh jamahan-Mu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Jangan andalkan kekuatan-Mu, andalkan jamahan Tuhan, karena itu yang akan mengubah hidup kita. Oh, berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Dengan iman kita katakan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan Engkau, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi satu-satunya andalan hidup kami Tuhan. Andalan hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan dengan iman dan dengan segenap hati dan ketulusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita siap terima firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita ada dalam persekutuan yang indah di mana Tuhan bersama dengan kita, dan hari ini dalam ibadah raya yang walaupun masih terbatas tetapi kita ada dalam rencana dan hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa membuka yang ada tempat ini. Saya percaya firman Tuhan akan menjamah kita. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat tema hari ini adalah, kalau kita melihat dalam ayat kita baca adalah ini sebuah tema, yaitu dikatakan Tuhan itu kekuatan kita. Di tengah-tengah masa pandemi atau kondisi yang sangat sulit hari-hari ini, kita melihat bahwa ada banyak orang percaya atau orang yang tidak percaya pun hari-hari ini mengalami yang namanya lemah. Ya,
Kenapa? Karena kita melihat ada banyak hal yang dihadapi. Kelemahan muncul karena menghadapi situasi yang terjadi, pandemi yang terjadi hari-hari ini. Apalagi kita melihat karena harus kehilangan, ada berbagai hal yang kehilangan, ada yang kehilangan keluarga, anggota keluarga. Saya punya banyak teman yang dapat informasi, mereka katakan, Pak, kehilangan ini, hilang ini, artinya anggota keluarganya hilang satu demi satu, ya. Jadi kita melihat di sini ada juga yang pekerjaan yang tadinya dikerjakan bertahun-tahun ditutup pekerjaan itu karena kesulitan ekonomi, ya, kesulitan ekonomi yang dihadapinya, lalu dibatasi usahanya, tutup usahanya dan sebagainya. Nah, ini terjadi. Muncul pertanyaan dari kita, saat keadaan demikian, saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita bertanya, Tuhan itu di mana? Betul? Ada banyak orang Kristen bertanya, yang tadinya berkata, oh kok keadaan seperti ini? Tuhan itu ada di mana? Kenapa ini terjadi? Masalah ini terjadi kenapa? Apakah virus corona ini atau virus yang terjadi seperti ini, apakah ini tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali atau tanda akhir zaman? Ada banyak pertanyaan muncul. Pertanyaan demi pertanyaan itu muncul. Dan mereka berkata, dan banyak kita berkata, oh, apakah Tuhan itu menghukum kita? Karena sampai hari ini, sejak tahun 2000 sampai hari ini, kita melihat, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, kesulitan, beribadah sulit, bekerja sulit dan sebagainya. Dan pertanyaan demi pertanyaan itu muncul. Dan orang berkata, ini sesuatu yang sangat sulit. Situasi yang sangat berat. Karena itu kita melihat sebagai orang percaya. Apakah kita harus terus ikut juga mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan? Atau kita hanya pasrah, Tuhan aku ingin, aku tahu Tuhan punya rencana, punya maksud yang indah, punya kehidupan yang luar biasa dalam hidupku, atau hanya seperti itu, atau kita terlibat dalam suatu pertanyaan. Kita berkata, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidupku, atau Engkau tetap punya rencana dalam kehidupanku. Saudara, kita lihat apapun terjadi, situasi apapun terjadi, keadaan apapun yang dihadapi oleh kita, oleh bangsa ini, satu yang kita inginkan adalah kita mau tetap menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita menaruh iman kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, dan kita menghidupkan kebenaran firman Allah, kita hidupkan firman Allah, kita hidupkan firman Tuhan dalam diri kita, dan kita mempercayai kebenaran ini, kita yakin bahwa situasi yang terjadi itu tidak membuat kita lemah, tapi membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Coba kita baca di dalam satu ayat lagi, kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2, saya mengajak untuk melihat dan membaca. 2 Timotius pasal 2, ayat yang pertama dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah motivasi, dorongan dari seorang bapak rohani, yaitu Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang mendorong dan dia berkata jadi kuat ya. Karena waktu itu Timotius menghadapi yang namanya keadaan yang sangat sulit. Sebagai gembala sidang yang ada di Efesus, dia menghadapi situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat berat. Situasi yang dihadapi bukan situasi yang biasa, tapi situasi yang sangat sulit. Karena itu satu hal yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tengah-tengah keadaan sulit,
di tengah-tengah apa yang dihadapinya, Paulus katakan kepada anak rohaninya, jadilah kuat. Ini merupakan dorongan, ini merupakan motivasi. Kenapa? Karena memang layak sebagai seorang hamba Tuhan mendorong anak rohaninya. Ayo jangan lemah, tetap kuat, hadapi keadaan, situasi berat apapun yang terjadi. Satu hal yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita dan juga oleh Paulus sebagai anak rohaninya, dikatakan tetap kuat. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pengiringan saudara kepada Yesus Tuhan, semakin hari bukan semakin ringan. Tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Ya, dulu dan sekarang terus kita hadapi dan itu gak akan pernah berhenti. Tetapi jadi masalah adalah apakah kita jadi kuat atau kita lemah? Kalau kita kuat, kita akan mampu melewatinya. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku yang baik. Tuhan memberikan kepadaku kekuatan. Amin. Dia berikan kepada kita kekuatan. Kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau itu adalah kekuatan bagi hidupku. Engkau adalah Tuhan, kekuatan bagi hidupku. Dia Tuhan yang baik. Ya, timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam hidup ini? Gimana caranya supaya saudara dan saya tetap kuat, supaya saudara dan saya tetap bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini? Saya punya banyak teman yang katakan, Pak, tolong doakan Pak, supaya kami tetap bertahan Pak, supaya kami tetap kuat Pak. Pak doakan Pak, Pak doakan Pak. Saya katakan iya. Apakah pendeta bisa tetap kuat, terus kuat? Bisa lemah juga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat, tetap bertahan dalam keadaan yang sulit seperti ini? Kita nggak boleh menyerah, tapi kita terus berjalan terus dan kita tetap maju dalam Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama tadi kita melihat di dalam 2 Timotius tadi, kita melihat tadi ayat 1 tadi, kita membaca ayat di bagian terakhir dikatakan di sini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Perhatikan di situ, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam, dikatakan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dalam menghadapi keadaan situasi yang hari-hari ini terjadi? Apakah kita harus melakukan hal-hal di luar Tuhan? Apakah kita mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak. Alkitab mengatakan bagaimana caranya supaya kita tetap kuat, tetap mampu menghadapi keadaan. Yang pertama, situasi yang pertama, hal yang pertama adalah harus di dalam Tuhan. Karena dikatakan tadi apa? Jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Di luar Tuhan kita tidak akan dapat kekuatan. Hanya di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Yesus Tuhan, kita akan dapat kekuatan. Kita kuat, kita mampu, kita sanggup. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, kita akan jadi orang yang lemah. Ada banyak orang lemah. Kenapa? Dia jalani hari-harinya, dia jalani hidupnya, dia jalani keadaannya, masanya, dia jadi lemah. Dan hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita kuat. Yang pertama, harus kita di dalam Kristus. Amin. Dalam Yesus. Pertanyaan saya, kita di dalam Yesus atau di luar Tuhan? Ada orang yang beragama Kristen, agamanya Kristen, dibaptis, tapi dia masih ragu. Dia masih tidak percaya akan Tuhan. Saya sampaikan kepada yang dibaptis, kepada jemaat saya di mana saya melayani dibaptis. Saya tanyakan, kemarin ada yang baptis juga. Saya tanya, sungguh-sungguh percaya Yesus? Walaupun udah ikut katekisasi, bilang. Ketika di kolam baptis saya tanya, sungguh-sungguh percaya Yesus? Siap Pak. Bukan hanya siap di sini saya bilang. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus,
Tuhan akan melakukan perkara luar biasa dalam hidupmu. Dan dia berkata, iya Pak, saya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Tuhan, kalau kita ingin kuat, yang pertama adalah harus berada di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita di luar Tuhan, kita cari kekuatan di luar Tuhan, hiburan di luar Tuhan, kita tidak akan dapat kekuatan. Itu hanya sementara. Tapi kita dapat kekuatan kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 2:20 mengatakan, Paulus berkata, hidupku yang kuhidup sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus di dalam dia, dia di dalam Yesus. Itu orang bisa kuat. Ya, orang bisa kuat. Tapi kalau orang di luar Tuhan, nggak akan kuat. Beragama Kristen tanpa Yesus tidak akan ada kekuatan. Karena itu agama Kristen harus ada Yesus dalam diri dia. Amin. Dia akan kuat. Tapi kalau tidak ada Yesus, dia akan lemah. Ada masalah, dia lemah. Ada persoalan, dia lemah. Ada masalah sedikit dihadapi, dia lemah. Tidak mampu dia menghadapinya. Karena itu Tuhan ingin menciptakan kita orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang kokoh dalam Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berkata, aku berikan kepadamu kekuatan. Kuat. Hal yang pertama, bagaimana cara supaya kita tetap kuat? Tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam Yesus, amin. Jangan di luar, di dalam Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Ya, ada banyak orang memberikan jaminan janji di luar Tuhan banyak, tapi harus dalam Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 dikatakan demikian. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Saya baca di sini yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal yang kedua, tadi yang pertama adalah tinggal dalam Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap kuat dalam kehidupan ini, dalam menghadapi keadaan, dalam masa-masa pandemi seperti ini. Yang kedua adalah kita harus berpegang erat kepada Tuhan. Ini masalahnya pada waktu itu Daud ketika dia pulang dari peperangan, dia pulang ternyata Siklak itu terbakar, habis terbakar. Keluarganya ditawan, istrinya ditawan dan semuanya yang ada menghadapi keadaan yang sulit pada waktu itu. Lalu ayat yang keempat dikatakan, dalam ayat ini dikatakan Daud menangis sejadi-jadinya, dia menangis sekuat tenaga. Dia katakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Lalu kita baca ayat yang ke-6. Dia berkata, sekalipun dia diancam, mau dilempari batu oleh masyarakat. Tetapi dia berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, hati saya bergetar. Saya katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau Daud mampu melakukan ini, Daud mampu melewati keadaan yang berat, keadaan yang sulit, terjepit seperti hari-hari ini kita hadapi, kita terjepit, situasi kita berat. Semua dibatasi. Dan kita lihat Daud mengatakan apa? Aku menguat. Kata menguat, kepercayaan itu kita menguat artinya memberi kekuatan, menguat kepercayaan. Dan pada waktu itu dia mengatakan aku menguat, dia nempel betul-betul dengan Tuhan. Kuat kepercayaannya. Dalam situasi yang berat yang kita lakukan adalah kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan goyah. Tetap kita yakin, Tuhan, Engkau adalah penolongku. Aku pasti ditolong oleh Tuhan. Aku pasti Engkau Tuhan menolong hidupku. Amin.
Dia adalah Tuhan yang baik untuk kita. Dia Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dan itu membuat kita tetap yakin. Daud mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang pasti menolong hidupku. Kuatkan iman kepercayaan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Keadaan yang sulit Bapak Ibu hadapi. Tetap yakin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan penolong hidupmu. Amin. Yesus Tuhan penolong hidup saudara dan penolong hidup saya. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan Dia pasti. Mungkin kita berkata, kok terlambat ya? Kok lambatnya Tuhan menolong saya? Kadang-kadang kita mau maksa Tuhan. Tuhan cepat Tuhan, cepat Tuhan. Tapi waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Satu hal yang kita lakukan adalah tetap kuatkan kepercayaan kita. Tetap berpegang erat kepada Tuhan. Pegang erat kepada Dia. Pegang erat. Amin. Pegang erat Tuhan. Pegang erat Dia. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa. Amin saudara. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi keadaan terjepit seperti yang dihadapi oleh Daud? Terjepit, susah, sulit. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap erat berpegang pada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Pegang terus keyakinanmu. Yang kedua kita melihat, yang ketiga kita lihat di sini. Dalam ayat ini masih, ya ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Tadi yang pertama tinggal dalam Tuhan Yesus. Yang kedua supaya kita kuat adalah apa? Berpegang erat kepada Tuhan. Dan yang ketiga supaya kita kuat di dalam Tuhan adalah iman kita kuat. Kita memakai jubah kembali. Pakai jubah kita. Kenapa? Karena kalau kita memakai jubah, kita akan mendapatkan kekuatan kembali. Ingat pada waktu Elia, pada waktu itu mau terangkat ke surga, jubahnya dipakai oleh siapa? Elisa. Dan Elisa mendapatkan kekuatan seperti Elia. Dan pada waktu wanita pendara 12 tahun, dia pendara 12 tahun, dan tiba-tiba wanita ini dalam kerumunan banyak orang menyentuh jubah Yesus. Dan ketika dia menyentuh jubah Yesus, wanita ini pun apa? Sembuh. Jubah bicara tentang apa? Kuasa. Kalau kita memakai kuasa Tuhan, kita memakai perlengkapan Allah, kuasa Tuhan dalam diri kita. Kita memakai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Kita pakai perlengkapan itu. Saya percaya kita akan jadi orang yang menang dalam hidup ini. Kenapa banyak orang Kristen menjadi orang lemah? Dia gak pakai jubah lagi. Dia gak yakin akan kuasa Tuhan. Dia hanya bisa menyanyi, Tuhan penuh kuasa. Bisa dia nyanyi, tapi prakteknya tidak bisa dia. Ya. Pakai jubah Tuhan, amin. Jubah kebenaran itu dipakai. Kalau kita nggak memakai, kita akan jadi orang yang lemah. Ya, pakai. Dalam keadaan apapun, tetap kita memakai jubahnya Tuhan. Jubah kebenaran itu pakai. Sehingga Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Itu yang ketiga, memakai jubahnya tuh, kebenaran. Jubah bicara kuasa Tuhan. Ya. Yang keempat kita melihat, bagaimana caranya kita supaya tetap kuat di dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang yang bisa kuat di dalam hidup ini, dan kita bisa jadi orang yang mampu dalam hidup ini. Yang ketiga, yang keempat adalah kita menghidupi apa yang kita percayai. Hidupi. Menghidupi apa yang kita percayai. Ini gak gampang saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya.
Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kami karena percaya. Kami hidup karena percaya. Artinya pada waktu itu Paulus katakan secara lahiriah, secara manusia, Paulus waktu itu menghadapi situasi yang sulit. Ya, manusia lahiriah dia semakin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Dan makin lama makin merosot. Tapi satu hal, Paulus tidak tawar hati. Dikatakan di situ tidak tawar hati. Sekalipun keadaannya makin lama makin merosot, tapi dia tidak tawar hati. Bahkan kalau kita baca di situ di dalam ayat berikutnya dikatakan penderitaan yang dialami oleh Paulus bukan penderitaan yang luar biasa, tapi Paulus katakan apa? Penderitaan yang biasa, yang ringan. Kenapa? Karena pada waktu itu Paulus mengatakan aku menghidupi apa yang kupercayai. Dengan kata lain pada waktu itu Paulus melihat jauh ke depan. Dia tidak melihat hanya masalahnya sendiri. Tapi yang dia lihat di balik itu semuanya ada kemuliaan Tuhan yang tersedia bagi dia. Sehingga dia melihat masalah dihadapinya adalah masalah yang ringan. Bukan masalah yang berat. Penglihatannya jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Dia katakan kemuliaan yang ku akan terima lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang penderitaanku yang kuhadapi hari ini. Jadi kalau kita baca dalam ayat ini, dia menghidupi apa yang ia percayai. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada firman Allah, hidupi firman Tuhan itu. Kalau tadi dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu hidupi itu. Yakin Tuhan engkau kekuatanku. Tuhan engkau kekuatan. Hidupi itu. Saudara gak akan lemah. Hidup kita ini bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat saja. Betul? Hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat saja. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Amin. Setuju? Kalau saudara percaya, apa yang saudara percayai itu akan terjadi. Bukan hanya ditentukan oleh yang kita lihat saja, enggak. Tapi apa yang kita percayai. Kita percaya Tuhan menolong kita, itu akan terjadi. Kita percaya Allah Immanuel, Dia menyertai hidup kita, itu akan terjadi dalam diri kita. Jadi bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat saja, tapi apa yang kita percayai. Percayai. Saudara percaya Yesus, percaya firman-Nya, hidupkan. Ada banyak orang masih ragu. Ketika didoakan dalam nama Yesus sembuh, dia masih ragu, dia nggak yakin. Ya, dia nggak yakin. Tetapi Tuhan inginkan, yuk hidupkan apa yang kita percayai. Hidupkan itu. Kalau kita hidupkan, kita akan mampu melewatinya. Kita akan mampu. Saya melayani Tuhan, udah cukup lama saya melayani dari berbagai tempat. Ya, saya pernah jadi pendeta TNI Angkatan Udara di Pulau Natuna. Saya melayani di sana. Itu daerah yang sulit, di mana pelayanan saya dan istri pada waktu itu saya ada di Pangkalan, Bintal TNI Angkatan Udara. Terus kita melayani di transmigrasi, di Pangkalan dan juga transmigrasi. Itu daerah sabuk pengaman, pengungsi Vietnam masuk ke sana. Ya, lalu ditangkap, dibawa ke pulau disewa oleh PBB. Lalu nanti dikembalikan atau dibawa ke negara yang mau menerima dia lagi. Ya. Nah, kita melayani jalan kaki, transmigrasi jalan kaki. Selain di Pangkalan TNI Angkatan Udara, tapi juga di transmigrasi. Ya. Kita kalau naik pesawat bukan pesawat yang bagus, tapi pesawat tempur, pesawat perang, maksudnya pesawat bawa barang. Hercules itu kan duduknya tuh lutut sama lutut ketemu, lihat-lihatan gini. Jadi melotot,
Ngopo ngelihat kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kalau kita mau ke Madiun atau mau ke Halim, terakhir kan pesawat ke Madiun, terakhir ke pesawatnya. Jadi lutut melihat ini, dan kita akhirnya saling ketawa di atas di pesawat itu. Nah, di situ saya coba untuk menghidupkan. Situasi berat, waktu itu saya habis menikah, berat situasinya. Tapi saya menghidupkan firman Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan ini Tuhan yang hidup. Firman yang saya baca adalah firman yang berkuasa. Firman yang saya baca firman yang hebat. Firman yang dahsyat. Saya percaya firman ini akan terjadi dalam diri saya. Saya percaya firman ini akan hidup dalam diri saya. Dan saya hidupkan firman ini. Saya berkata, Tuhan akan bekerja. Dan itu membuat saya semakin semangat. Membuat saya semakin kuat. Hidupi firman Tuhan. Dalam perjalanan akhirnya saya ambil keputusan. Saya kembali ke Jawa. Saya berkata kepada komandan. Saya minta izin. Saya cabut. Saya kembali ke Jawa. Dan di Jawa saya coba membuka satu ladang pelayanan di kota Semarang. Saya katakan, Tuhan, saya nggak ngerti kota ini. Tapi satu perkara saya tahu. Kalau Tuhan menyertai, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara luar biasa. Kalau Tuhan mengutus saya, membawa saya ke sini, saya mengimani firman Allah, penyertaan dan apapun yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Itu saya hidupkan. Dan Tuhan bekerja. Enggak mudah, tantangan demi tantangan. Saya dihadapi dengan berbagai kesulitan. Tapi saya menghidupkan firman Tuhan. Saya hidupkan, saya katakan, Tuhan, saya hanya satu, saya pegang janjimu, saya pegang akan firman-Mu. Karena hidup saya bukan ditentukan oleh apa yang saya lihat saja, tapi ditentukan oleh apa yang saya percayai. Amin. Apa kita percaya, itu yang ditentukan oleh hidup kita. Ya, yang keempat, yang kelima. Bagaimana caranya kita harus jadi orang yang semakin kuat dalam hidup ini? Yang kelima adalah kita harus semakin jadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Artinya kita semakin hari semakin kuat. Bukan makin lemah, makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena itu seperti dikatakan tadi dalam Mazmur tadi mengatakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam hidupku. Engkau kekuatan dalam hidupku. Engkau kekuatan dalam hidupku. Tidak membuatku lemah. Tidak membuatku putus asa. Semakin hari aku makin mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Semakin hari. Terakhir saya pada waktu beberapa bulan yang lalu saya tuh sakit. Bukan karena COVID. Tapi karena asam lambung ya. Tiba-tiba perut saya bengkak. Kaki saya bengkak. Ya, terus teman saya Pak Roy, Pak Robert, ini dokternya di sini aja Pak. Oh iya. Tapi pada waktu saya tuh keadaan demikian, saya nggak bisa berapa-apa, makan juga nggak. Makan satu sendok itu seperti udah makan 2-3 piring, kenyangnya luar biasa. Kenapa? Karena nyerang ke mana-mana jadinya, ke jantung dan sebagainya. Ketika saya ke dokter bilang, Pak, inilah seperti ini Pak, seperti ini Pak. Bapak tak kasih obat seperti ini Pak. Tapi obat sebelum tak minum, saya katakan, Tuhan dalam nama Yesus, obat ini sekali saya minum, bisa memulihkan dan menyembuhkan saya. Saya minum, tiba-tiba kok perut saya kempis. Ya. Dan saya nggak bisa tidur setiap malam.
Gak bisa tidur, sampai pagi gak bisa tidur. Tapi itu juga membawa hikmah bagi saya sampai hari ini. Saya bisa bangun pagi jam 2, saya pakai sampai jam 5 pakai berdoa. Ya, kalau kemarin-kemarin kan paling saya bangun tuh jam 4, jam 5. Tapi sekarang jam 2 pagi, enggak ngantuk. Saya bisa menyembah Tuhan berjam-jam. Saya nikmati hadirat Allah, saya katakan Tuhan, Engkau begitu baik. Makanya di samping tempat tidur saya selalu ada gitar. Dan gitar itu jadi sahabat saya. Dan itu tidak boleh ada bergeser pun. Kenapa? Karena habis saya ambil dan masuk ke ruang doa. Dan itu harus saya pakai untuk berdoa, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Allah. Sampai jam 4, jam 5. Nggak terasa. Kalau biasanya 1 jam aja rasa kok lama. Menikmati hadirat Allah. Tadi saya menikmati bersama dengan Mas ini. Saya katakan Tuhan, Engkau begitu baik. Dan itu memberikan kekuatan. Itu memberikan kemampuan kepada saya. Dan itu yang memberikan kepada saya satu semacam memberikan dorongan yang luar biasa. Saya bisa mampu, Tuhan katakan engkau harus bertahan, engkau kuat, engkau mampu, engkau sanggup. Saya bisa berteriak kepada Tuhan seperti Daud tadi. Karena itu saya berdoa, minta kepada Tuhan. Setiap malam, tiap malam sampai. Kadang-kala istri saya berkata, "Bok tidur lagi." Saya bilang saya nggak bisa tidur. Saya bisa berdoa sampai pagi. Saya nikmati Tuhan. Saya menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Amin. Itu kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri. Yuk kita berdiri. Kita akan nyanyi pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Kira pasyakara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Mari katakan Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh Tuhan, hidupku menggenapi. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi. Amin, haleluya, Yesus Tuhan. Tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Engkau bersama di dalamku, di dalam jadi bukti kebesaranmu. Musik angkat pujian ini, biar kita yang ada tempat ini, kita bersama-sama untuk menikmati. Hidup kita ini adalah hidup menggenapi firman Tuhan. Kalau kita hidup menggenapi firman Tuhan, kita percaya ada mujizat terjadi dalam diri kita. Ada mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan itu. Kita akan menikmati janji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, oh jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah firman yang kami terima hari ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjamah kami, firman yang memberikan kepada kami kekuatan, firman yang memberikan kepada kami Tuhan kesanggupan, hingga kami Tuhan mampu menjalani hidup kami, karena kami tahu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Dan kalau kami Tuhan diberi kekuatan, kami akan bisa menapak langkah kami. Kami akan jadi orang yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tetapi jadi orang yang mampu, sanggup Tuhan. Amba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini, yang ada di rumah di tempat ini, Tuhan memberkati dan menolong setiap mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang sanggup melewati tantangan kesulitan Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau memakai Tuhan, Engkau memakai jadikan alat dalam tangan-Mu, dan Kau memberikan kemampuan kesanggupan Tuhan.
Terima kasih Bapak, berdoa serahkan dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, semua para pelayan-Mu di tempat ini yang sakit pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang datang kena sakit Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Apapun penyakit alaminya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya oleh bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dari segala penyakit apapun juga Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan pun akan menolong, memberkati Tuhan, sehingga pekerjaan tetap berjalan dengan baik karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua diberkati berkata amin. Begitu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan sidang jemaat sekalian di dalam ibadah pada saat ini. Dan pertama-tama kami atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Ward yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Robert bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Bapak yang saya kasih, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 5 September 2021 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menerima doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami tidak pernah sendirian di dalam dunia ini Tuhan. Kami punya sumber kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan di dunia yang semakin gelap ini, kami punya satu pengharapan bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.